Halo kawan 102, kembali lagi bersama saya Indah di Arut Podcast KPPN Pangkalan Bun. Gimana nih kabarnya kawan 102? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar pandemi COVID ini segera selesai. Kawan 102, di episode ini saya ditemani oleh Pak Agung Cahyono. Beliau adalah Kepala Seksi Bank KPPN Pangkalan Bun yang baru. Halo Pak Halo Agung. juga Mbak Indah. Boleh disapa kawan Halo 102 dulu, kawan Pak? 102, apa kabar semua? Baik, Pak Agung, gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Alhamdulillah. Jadi Pak Agung ini adalah promosi dari kantor pusat DCPB ya Pak Agung, ya benar Ya, sekali. Gimana Pak rasanya di Pangkalan Bun? ya di Panganbun ini agak mungkin menyenangkan ya. Mungkin beda ritmenya dengan kantor pusat ya. Oh Itu. gitu. Seneng ya Pak di Pangkalan Ya Bun? alhamdulillah. Eh, bedanya gimana Pak Jakarta dengan Pangkalan Bun nih? Ya Jakarta kan kota besar. Jadi Mm-mm. kalau kita ke kantor itu biasa menghadapi traffic ya, macet segala macem. Terus ada banjir juga. Nah kalau di sini kan kemana-mana dekat gitu. Kalau kantor ke rumah kan dekat. Jadi itu lebih lebih enak lah istilahnya kayak gitu. Lebih nyaman juga ya Pak Iya ya. lebih nyaman. Oke, kalau COVID-nya sendiri nih Pak, gimana rasanya, di Jakarta mengalami pandemi, kemudian pindah ke Pangkalan Bun masih di masa pandemi juga gitu. Kira-kira, ternyata di Pangkalan Bun lebih sedikit COVID-nya atau mungkin lebih enak, lebih nyaman gitu? Kalau di Jakarta sih karena kemarin PPKM ya, PPKM level 4, kemudian diturunkan jadi level 3. Mhm. Terus kemudian kita pindah ke sini ke Pangkalan Bun yang kondisinya itu lebih rendah ya dari sisi apa namanya pemaparannya itu. Makanya ya mungkin lebih lebih menyenangkan lah gitu. Jadi Lebih baik lah daripada di Jakarta seperti itu. lebih bersyukur ya Pak ya di Ya Pangkalan lebih Bun? bersyukur lah. Ya, alhamdulillah. Nah Pak Agung, di KPPN Pangkalan Bun, khususnya di seksi bank, itu kan ada satu tugas yang terkait dengan peran pemerintah kepada masyarakat yang ada di daerah gitu ya Pak ya, yaitu Iya. transfer ke daerah dan dana desa. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak itu? Apa sih itu TKDD yang Eh, dikelola KPPN Pangkalan Bun? ya, berbicara mengenai TKDD ya, transfer ke daerah dan dana desa yang termasuk dalam apa namanya pos perimbangan keuangan, Iya. dana perimbangan di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun sendiri terdapat dana alokasi khusus dak fisik dan dana desa terdiri dari 3 kabupaten. Yang pertama itu Kota Waringin Barat dengan Mhm. jumlah desa sebanyak 81 desa. Kemudian ada namanya Kabupaten Sukamara dengan jumlah 29 desa dan Lamandau dengan jumlah desa sebanyak 85 desa. Oke, jadi, sesuai dengan wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun gitu ya, Pak, ya, meliputi Iya, 3 kabupaten gitu. Nah, iya betul Mbak. TKDD, kemudian sekarang kita sedang mengalami pandemi Covid gitu ya, Pak, ya. Iya. Ada kesinambungan nggak, Pak, antara TKDD kemudian dalam penanggulangan Covid di daerah itu gitu ya? Ya, salah satu jadi di TKDD tersebut ada salah satu prioritas. Jadi kalau kita lihat prioritas di apa namanya pengelolaan dana desa itu ada 3 prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama itu untuk BLT, Mhm. kemudian ada untuk penanganan COVID-19 dan ketiga untuk peningkatan perekonomian desa. Nah, menarik nih Pak Agung. Tadi kan dari 3 itu ya, salah Ya. satunya ada prioritas penggunaan dana desa untuk masa pandemi Covid. Itu bagaimana Pak alokasinya atau mungkin penyalurannya, pengaturannya seperti itu? Ya, jadi prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi COVID ini itu termasuk ke dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19. Itu bisa berupa, jadi ada dua bentuk ya, dua macam. Itu kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan jaring pengaman
sosial di desa. Kira-kira seperti itu. Jaring pengaman sosial di desa. Ini seperti istilah baru gitu ya, Pak. Apa maksudnya jaring pengaman sosial Ah, di desa itu? kalau jaring pengaman sosial di desa itu bentuknya seperti kayak bantuan sembako, terus kemudian ada Mmm, subsidi listrik, subsidi internet, nah seperti itu. mhm. Nah, Pak Agung, di salah satu instrumen dana desa itu seperti yang kita tahu kan ada BLT ya, Pak ya, bantuan Iya. langsung tunai, yang katanya itu diberikan ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, yang maksudnya membutuhkan ini bagaimana sih Pak pengaturannya? Siapa yang menentukan gitu, masyarakatnya membutuhkan atau tidaknya itu? Yang menentukan itu kan dari, apa namanya, dari perangkat desa sendiri, dari kepala desa, menetapkan si penerima itu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di peraturan. Nggih. Jadi ada masuk dalam kategori tidak mampu atau masyarakat miskin, seperti itu. Dan dia diberikan, per bulannya itu 300.000 selama dari Januari sampai Desember, Januari sampai dengan Desember 300.000 per per keluarga. keluarga per keluarga, Oke, nah, gitu. itu arahnya bagaimana, Pak? Apa hubungannya apa gitu untuk penanggulangan Covid ini? Kaitannya penanggulangan Covid ini kan karena Covid, jadi karena pandemi Covid-19 ini, apa namanya, menyebar luas, jadi aktivitas untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat, yang level perekonomiannya menengah ke bawah, itu banyak terganggu. Akibatnya Mhm, mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya secara bebas, dan kebanyakan mereka kan bekerja di sektor informal, gitu. iya, Jadi misalnya kalau di desa-desa ada yang jadi tukang ojek atau apa, mereka nggak bisa leluasa. Makanya, mhm, apa namanya, untuk bantuan langsung tunai ini diharapkan bahwa, masyarakat yang tadinya ekonominya dia mengalami penurunan, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi untuk ibaratnya dia bisa recovery, dia bisa mempunyai masyarakat tadinya jadi mempunyai daya beli, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, kira-kira gitu, Mbak. oke. Nah, itu mekanismenya seperti apa, Pak? Apakah KPPN langsung menyalurkan ke masyarakat tersebut atau sama seperti penyaluran dana desa yang kita lewat, pemerintah daerahnya? Mekanismenya tetap sama dengan yang dana desa yang disalurkan ke pemerintah daerah, ke dalam hal ini dalam apa namanya, perangkat desa ya, Nggih, yang dipimpin oleh kepala desa, dan dia itu memang sebelumnya kepala desa sudah menetapkan siapa saja yang berhak untuk menerima, nah itu kan yang akan diberikan. Jadi tidak mmm. ada, apa namanya, mekanisme dari KPPN langsung ke penerima, tidak seperti itu. Oh, berarti semuanya tetap lewat, desa memilih perangkat desa atau istilahnya pemerintah desa memilih siapa yang berhak untuk menerima BLT itu, Iya, kemudian, pemerintah desa menetapkan peraturan kepala desa gitu ya, Pak, ya. Baru iya, nanti itu diajukannya juga mekanismenya sama seperti pengajuan mekanisme dana desa, begitu ya, Pak, ya? iya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi kan pihak desanya ya, Pak, ya, yang lebih mengetahui siapa yang berhak gitu. Nah, Iya, kalau misalkan nih, Pak, suatu ketika desa tersebut itu merasa tidak ada yang berhak menerima BLT atau punya anggaran dana BLT tapi tidak disalurkan sesuai dengan ketentuan. Itu di KPPN atau untuk penyaluran selanjutnya monitoringnya seperti apa, Pak? Atau tindak lanjutnya seperti apa kalau ada kasus seperti itu? kalau ada kasus seperti itu di KPPN akan mengenakan sanksi, gitu. Jadi akan Mmm, mengenakan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun anggaran berikutnya, mmm, kira-kira seperti itu. Jadi tidak memungkinkan, apa namanya, ya walaupun KPPN itu nanti tempat untuk pencairannya, akan tapi kan kita tetap menggunakan verifikasi atas mhm. dokumen yang disampaikan desa ke BMPD atau ke KPPN gitu. Nah, Pak Agung, jadi BLT itu
ibaratnya hukumnya wajib kan, Pak, untuk disalurkan ke masyarakat Iya, yang hukumnya wajib sebagaimana amanat dari undang-undang. ya, nah, misalkan di suatu desa tersebut atau suatu pemerintah daerah ada desa yang tidak menyalurkan BLT yang sudah dianggarkan gitu atau ibaratnya dengan berbagai macam alasan lah tidak menyalurkan BLT tersebut. Ada atau tidak gitu perlakuan atau mungkin tidak lanjut dari KPPN selaku penyalur dari dana desa tersebut. Tindak lanjut KPPN apabila ditemukan kasus, desa tidak menyalurkan BLT kepada pihak yang menerima. Nah, KPPN bisa mengenakan sanksi akan apa namanya, tidak atau menghentikan penyaluran dana desa pada tahap Hmm. 3 tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk dana desa yang dengan desa status desa mandiri, eee, pemotongan akan dilakukan diberikan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun berjalan. Kira-kira seperti itu. Lumayan juga ya sanksinya dipotong ya Pak ya. Jadi itu anggaran jadi dia tidak bisa menyalurkan lagi atau mungkin alokasinya berkurang begitu ya Pak ya. Iya, bisa Mhm. seperti itu. Nah, kemarin saya juga sempat membaca peraturan terbaru ya Pak ya. Katanya kan sekarang itu pengajuan BLT desa itu bisa 3 bulan sekaligus. Iya, Nah, itu bagaimana Pak mekanismenya? Kan biasanya diajukan per bulan gitu. Nah, ini diajukan 3 bulan sekaligus. Itu maksudnya seperti apa gitu? Apakah 3 bulan itu langsung diberikan sekali itu atau bagaimana Pak? dalam pemberian BLT, penyaluran BLT kepada penerima, itu bisa ditetapkan di Perkades. Jadi ada klausul di situ menyebutkan bahwa, BLT akan disalurkan dalam, dalam apa, untuk waktu 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan, desa akan membayarkan BLT kepada penerima yang berhak, seperti itu. Hmm, disalurkannya per bulan tapi ya Pak ya? Iya, disalurkannya per bulan. Oke. Ini kan kita sudah di September tinggal sekitar 2 minggu lagi ya, Pak, ya. Kemudian kita sudah mau Oktober, November, Desember. Nah, pas itu 3 bulan. Ada nggak, Pak, pesan-pesan khusus nih untuk teman-teman kita di Pemda, untuk Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga Kabupaten Lamandau, bagaimana untuk segera menyalurkan agar penyaluran dana desa itu lebih cepat dan tentunya manfaat yang disampaikan itu juga lebih cepat dirasakan. Ya sebagai tambahan informasi bagi teman-teman yang apa namanya, agar menjadi perhatian bagi teman rekan-rekan di Pemda, mengingat sampai dengan akhir tahun anggaran, itu sekarang posisinya tinggal 3 bulan lagi. Nah, terkait dengan fisik, saya jadi membicarakan fisik ya Mbak Indah ya. Iya, Ini nggak apa-apa. karena Itu TKDD ini dua-duanya jalan gitu, iya jadi nggak sendiri-sendiri, berkesinambungan. berkesinambungan. Nah, untuk fisik di Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara dan Lamandau, posisi saat ini sampai dengan hari kemarin ya, Iya. H-1 itu eh, capaian realisasinya masih sebesar 48%. Jadi Oh. untuk triwulan ketiga itu masih di bawah target dari Hmm. 60%. Nah, kemudian sedangkan untuk dana desa ini alhamdulillah udah bagus ya. Sudah sekitar 60%, 61% maaf. Jadi sudah melampaui target. Nah, yang diharapkan nanti ke depannya apa namanya? Sebelum akhir tahun anggaran Pemda sudah bisa menghasilkan capaian realisasinya itu paling tidak minimal itu 90% sesuai dengan target capaian realisasi. Tuh, jadi, gimana caranya kita di sini di KPPN bisa memotivasi teman-teman semua yang ada di Pemda kabupaten masing-masing, baik itu BPMD maupun itu BPKD, agar bisa mengakselerasi untuk realisasinya masing-masing dan penyalurannya masing-masing. Jadi
agar apa namanya, masyarakat bisa menikmati hasilnya dengan segera gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu kiat-kiatnya apa nih, Pak? Biar mereka segera aja nih gitu. Mungkin, persyaratannya segera dipenuhi atau mungkin seperti apa? Nah, kalau kaitannya dengan dak fisik ya, itu mungkin kebanyakan di, apa namanya, pada tahap pengadaan ya, pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa itu kan ada yang namanya perencanaan, terus pelaksanaan, nanti sampai pengawasan. Nah, lebih lebih cepat, nah ini kayak triknya untuk tahun depan ya, kalau Ya. untuk dak fisik nanti tahun depan, itu begitu DIPA itu sudah ditetapkan, langsung dari pihak, apa namanya, pihak pengelola dalam hal ini BPKD langsung, apa, desa bukan desa ya, kalau di itu ini ya, apa namanya, pihak-pihak yang menerima dak fisik ini agar bisa langsung melakukan, lelang. Jadi tidak OPD-nya ya, Pak, ya? iya, OPD-nya saat nanti pas di bulan Januari atau Februari mereka sudah lelang perencanaan. Mhm. Jadi begitu bulan-bulan berikutnya sudah bisa langsung pekerjaan fisiknya dilaksanakan. Nah, kenyataannya di lapangan masih kita temui adanya, proses lelang itu yang jalannya agak terlambat. Oh, jadi Nah, sedikit menghambat penyalurannya itu gitu ya, sedikit Pak, ya? akan menghambat penyalurannya. Nah, kaitannya dengan dana desa, ya ya masalahnya itu ada di, pemenuhan persyaratan dokumen. Dokumen untuk pendukung dari, pengajuan. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa, menyamakan persepsi, jadi desa yang mengupload dokumen itu akan seragam semua. Kita masih temui ada satu 2 yang ada kekeliruan. Oh, Jadi yang oke. diminta apa, yang diupload apa, gitu kan. Mhm. Nah, itu terus terang, dari kalau proses itu terjadi di kami, di KPPN, itu akan menghambat. Karena kita harus bolak-balik ke, apa namanya, ke BPMD. Ya, waktu verifikasinya itu ya, Pak, ya? Iya, Mmm. verifikasinya akan memakan waktu lebih lama daripada biasanya, kira-kira Oke. seperti itu. Baik, jadi sebenarnya meskipun tadi kita membahas di awal yang berdampak itu adalah atau mungkin yang memberikan manfaat untuk penanggulangan COVID ini yaitu BLT dana desa, tapi juga ada kaitannya dengan dak fisik begitu ya Pak Agung ya? Iya, jadi kalau kaitannya dengan dak fisik itu kan dari sisi makronya ya, jadi kalau penyalurannya itu lambat, otomatis, apa namanya, perekonomian yang ada di kabupaten itu juga lambat bergerak. Dan pertumbuhan ekonominya juga akan lambat, seperti itu. Apalagi saat ini di masa pandemi Covid ini, kita kan posisinya ini udah harus recovery kan, Mhm. seperti itu. Oke Pak Agung, terakhir nih Pak, pesan atau harapan Bapak terkait dengan penyaluran dak fisik dana desa, khususnya dana desa, BLT desa ya Pak ya, agar segera cepat salur gitu, kemudian segera memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya yang ada di desa itu bagaimana Pak? Mungkin pesan-pesan disampaikan ke masyarakat umum atau mungkin ke teman-teman Pemda? Eee, Mungkin lebih banyak ke teman-teman Pemda ya, mungkin Mmm. lebih banyak teman-teman Pemda, pemerintah kabupaten, agar masing-masing Pemda itu bisa, apa namanya, senantiasa melaksanakan dak fisik dana desa ini secara tepat waktu. Tepat waktu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu dalam melaksanakan, dak fisik dana desa ini, itu apa namanya, melihat dari target capaian realisasi per triwulan. Jadi Mhm. apabila, apa namanya, realisasi lebih rendah daripada targetnya, itu bagaimana teman-teman di Pemda itu bisa mengejar itu. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau memang terjadi pelambatan ya, pelambatan penyaluran dak fisik dana desa, terus terang apa namanya, perekonomian di daerah itu juga akan menjadi lesu, tuh.
Karena apa? Kalau mereka cepat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, secara otomatis masyarakat akan langsung merasakan nikmatnya, Iya. merasakan manfaatnya. Sebagai contoh, untuk perbaikan jalan, ya kan, perbaikan jalan. Apabila Pemda menunggu untuk melaksanakan perbaikan jalan tersebut, otomatis aktivitas masyarakat sekitar akan terganggu. Harusnya misalnya pengiriman, misalnya dari satu desa ke desa lain mengirim sayur gitu kan, yang membutuhkan waktu misalnya dalam waktu 3 jam, 4 jam sudah sampai tujuan, tetapi karena jalan ini rusak, mau nggak mau dia kan harus agak memperlambat. Nah, itu juga memperlambat apa namanya, membuat ekonomi jadi kurang aktif bergerak, gitu. Kira-kira seperti itu, Oke. Mbak. Oke, jadi benar banget sih yang disampaikan oleh Pak Agung ya, bahwa kita KPPN gitu berharap tentunya selalu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah begitu ya Pak ya, karena dari Iya, pihak pemerintah pusat pun sudah istilahnya menggelontorkan sekian dana gitu ya. Ini loh iya, segera dicairkan agar masyarakat khususnya di desa juga segera pulih gitu ya, segera bangkit dari pandemi Covid begitu ya Pak Agung ya. iya, Oke, itu tadi kawan 102 sekilas kita bahas tentang tugas KPPN khususnya terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa, yaitu instrumen BLT Desa yang ternyata begitu besar manfaatnya untuk penanggulangan COVID-19 dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tentunya kita sama-sama berharap agar seluruh masyarakat itu bisa merasakan dampak dari BLT Dana Desa ini dan mereka bisa segera pulih begitu ya Pak Agung iya, untuk kembali bangkit dan kalau mereka bangkit tentunya perekonomian Indonesia juga segera bangkit. Baik, terima kasih Pak Agung sudah bersama kita di Arut Pots episode kali ini. Terima kasih banyak iya, sharingnya. sama-sama, Mbak Ida. Oke, semoga kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya ya Pak. Iya, Oke, terima kasih. begitu kawan 102. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.